Ya pemirsa, sebelumnya Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri menangkap pelaku utama perekam suara tentang 70 juta surat suara yang sudah dicoblos. Ya, pelaku yang merupakan warga Bekasi, Jawa Barat ini dibekuk di Sragen, Jawa Tengah, dan KPU menduga kuat pelaku penyebar hoaks berupaya merusak pemilu dengan cara mendelegitimasi KPU. Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri kembali menangkap satu tersangka lagi yang merupakan otak penyebaran berita hoaks 7 kontainer surat suara dicoblos. Pelaku dibekuk di Sragen, Jawa Tengah. Tersangka berinisial BBP ini merupakan orang yang membuat rekaman berita suara dan menyebarluaskannya di media sosial. Untuk menghilangkan jejak, usai rekaman suara yang tersebar luas, pria yang sehari-harinya tinggal di Bekasi, Jawa Barat ini membuang telepon genggam dan kartunya, kemudian melarikan diri. Ini tersangka BBP ini memposting baik berupa tulisan maupun rekaman audio suaranya di beberapa platform, diantaranya di beberapa WA group, kemudian juga di platform media sosial. Dan setelah itu viral, tersangka menutup akunnya, membuang handphonenya, membuang kartunya, dan melarikan diri. Sementara itu, Laboratorium Forensik Mabes Polri menerapkan dua metode untuk mengungkap pelaku, yaitu voice recognition otomatis dan voice recognition manual. Rekaman suara yang tersebar luas dibandingkan dengan suara tersangka. Hasilnya dari 4 rekaman suara yang disita penyidik sesuai dengan suara tersangka BBP. Sekarang ini ada 7 kontainer di Tanjung Priok, sekarang lagi geger, hari ini sudah turun, dibuka satu, isinya kartu suara yang sudah dicoblos nomor 1. Udah dicoblos Jokowi, itu mungkin dari Cina itu. Total katanya itu kalau satu kontainer itu 10 juta, berarti kalau ada 7 kontainer 70 juta suara, udah dicoblos nomor 1. Tolong sampaikan ke akses, ke Pak Daramake Apake atau ke Gerindra Pusat, untuk segera ke sana. Ini tak kirimin nomor telepon orangku yang di sana, yang nanti membimbing ke kontainer itu. Ya, atau syukur akses ke Pak Joko Santoso, pasti marah kalau beliau. Ya, langsung ngecek sana ya. Hasil dari audio forensik yang kita lakukan dengan menggunakan otomatisasi statistik itu adalah menyatakan keempat rekaman barang bukti, keempat file rekaman barang bukti itu adalah identik dengan suara atas nama tersangka. Selain pelaku BBP, polisi sudah menangkap 3 tersangka, RS, HY, dan J. Namun ketiganya tidak dilakukan penahanan dengan alasan hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Ironinya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief turut menyebarluaskannya dengan menuliskannya Ironinya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief turut menyebarluaskannya dengan menulisnya di akun media sosialnya. Ia meminta polisi untuk mengusut kasus ini. Komisi Pemilihan Umum KPU bahkan sampai memeriksa kontainer asal Cina di Tanjung Priok tetapi tidak menemukannya. KPU juga turut melaporkan kasus hoaks 70 juta surat suara dicoblos ini ke polisi. Tindakan KPU ini mendapat kritikan. KPU dianggap terlalu berlebihan menanggapi informasi beredar di media sosial yang saat itu belum diketahui kebenarannya. Namun KPU membantah bersikap sangat reaktif menyikapi kasus hoaks 7 kontainer asal Cina berisi surat suara dicoblos. Ketua KPU Arief Budiman menegaskan kasus surat suara dicoblos ini sangat merugikan KPU dan meresahkan publik. KPU menilai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja berupaya merusak legitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Saya jelaskan sebetulnya kita tidak reaktif. Jadi, apalagi sebagian orang mengatakan itu overreaktif, tidak. Ini sangat kita pertimbangkan matang. Anda bisa bandingkan dengan hoax-hoax yang menyerang kita sebelumnya, ya, tudingan-tudingan yang dialamatkan kepada kita sebelumnya. Itu kita pelajari betul. Oh, ini nggak perlu direspon dengan cara yang ini cukup dijawab dengan memberi penjelasan dan seterusnya. Tetapi untuk yang 7 kontainer, menurut kita itu meresahkan. Kemudian dihebohkan, dikata-katain gitu ya, diolok-olok seolah melakukan sesuatu yang buruk. Itu upaya mendelegitimasi keberadaan kami. Sebelumnya, kasus berita bohong mengenai 7 kontainer asal Cina berisi surat suara dicoblos, KPU juga mendapat kritikan keras lantaran membuat kotak suara dari bahan kardus. KPU sampai menguji kekuatan kotak dengan menyiram air dan meletakkan beban berat di atasnya untuk membuktikan kekuatan kotak suara kardus ini.
Selain itu, KPU juga dituding memihak calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dengan memberikan kisi-kisi pertanyaan debat pertama calon presiden dan wakil presiden. Padahal pemberitahuan kisi-kisi pertanyaan 1 pekan menjelang debat merupakan kesepakatan kedua tim sukses masing-masing calon presiden dan wakil presiden. Tim Liputan, JAK TV.